Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Saudara-saudari terkasih, Natal sudah semakin dekat. Kita sudah berada di minggu Advent yang keempat. Tinggal hitungan hari saja kita merayakan Hari Raya Natal, perayaan yang ditunggu-tunggu entah oleh umat Kristiani maupun juga orang yang bukan Kristiani. Walaupun Natal kemudian itu dimaknai sebagai perayaan sekuler, bukan sebagai perayaan iman seperti kita orang Kristiani, orang Katolik. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada minggu Advent keempat itu semakin terarah kepada Natal, semakin terarah pada perayaan kelahiran Yesus. Bacaan pertama berbicara tentang Nabi Yesaya yang menegur raja. Ada seorang raja pada zaman itu yang secara jelas disebut sebagai namanya Raja Ahaz bin Yotam bin Azia, Raja Yehuda. Mengapa Raja Ahaz ditegur? Tentu saja ada masalah yang terjadi, dan itu berkaitan soal kepercayaan bangsa Israel terhadap Yahweh. Sejak Israel itu dibebaskan dari Mesir, mereka sudah membuat perjanjian dengan Yahweh bahwa Yahweh akan menjadi Allah mereka dan Israel adalah bangsa pilihan Yahweh. Maka dalam janji itu termuatlah banyak hal. Salah satunya kemudian bahwa dari keturunan orang Israel itu akan hadir seorang penyelamat, dan itu terpenuhi dalam diri Yesus. Maka para pemimpin dulu, Israel itu bukanlah negara kerajaan, raja mereka itu hanya satu, yaitu Yahweh. Tetapi kemudian karena mereka melihat bangsa-bangsa lain punya raja, mereka kemudian memberontak supaya mereka juga punya raja. Maka dari itu, karena kekerasan hati itu, maka Allah membiarkan, biarlah. Lalu mulailah muncul raja-raja muncul. Tetapi sebagian besar raja-raja itu hatinya tidak berpaut pada Allah, tetapi berpaut pada berhala-berhala, berpaut kepada Allah-Allah lain. Salah satunya yang ditegur dalam bacaan pertama, karena dia ragu kepada Yahweh. Padahal janji itu sudah berulang-ulang kali disampaikan mulai dari zaman Abraham. Di sekolah anak-anak itu diajari ada 3 janji besar yang disampaikan kepada Abraham, kan? Bahwa keturunannya itu akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, dan seterusnya. Dan salah satu janji itu adalah bahwa dari keturunanmu akan ada yang menjadi seorang penyelamat, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu janji sudah dimulai, tetapi kemudian raja ini ragu dengan janji itu. Maka ditegur oleh Nabi Yesaya. Ditegurnya dengan nubuat lagi, bahwa nanti akan ada seorang anak dara, anak gadis yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita, atau Allah menyertai kita. Imanen itu kan dekat. El itu artinya Allah. Allah itu dekat dengan manusia. Allah yang jauh, yang tidak kelihatan itu menjadi sangat dekat dengan manusia, bahkan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita bisa melihatnya, kita bisa mengalaminya. Lalu bacaan kedua menggarisbawahi hal yang sama, bahkan dipertegas oleh Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus itu adalah janji Allah. Dia adalah keturunan Daud. Jadi dari sini kita belajar juga sejarah, bahwa kalau ada kemudian orang yang mungkin bukan Kristen menolak bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif, tokoh akal-akalannya Paulus, bukan Paulus mengampal, Rasul Paulus maksudnya, tokoh, karena pernah ada tuduhan seperti itu, bahwa Yesus itu adalah akal-akalannya saja Paulus, karena Paulus itu adalah rasul besarnya orang Kristen. Jadi akal-akalannya saja itu orang Kristen menciptakan figur Yesus. Tentu saja itu salah, karena
Para sejarawan mencatat, saya sudah pernah menyampaikan, para sejarawan itu dengan jelas mencatat siapa itu Yesus, kapan dia mati, dengan cara seperti apa dia mati, itu sudah sangat jelas. Flavius Josephus itu salah seorang sejarawan Yahudi mencatat dengan jelas itu. Dia orang Yahudi itu tidak punya kepentingan dengan pengikut Kristus, bahkan seringkali orang Yahudi itu membenci pengikut Kristus. Tetapi karena tugasnya sebagai seorang sejarawan mencatat, maka itu tercatat dalam sejarah. Maka kemudian tidak terbantahkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu adalah tokoh sejarah, hadir dalam sejarah seperti kita. Dan dia kemudian dipertegas lagi dalam bacaan Injil bahwa dia adalah keturunan Daud melalui bapak asuhnya Yusuf yang adalah keturunan Daud. Jadi inti dari bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang janji. Janji. Kalau berbicara tentang janji, mungkin hampir semua kita di sini juga sering mengucapkan janji. Terikat oleh janji. Apa buktinya? Mungkin anak-anak sekolah, saya ingat dulu waktu saya sekolah ada yang namanya janji siswa. Wah, itu sering dibacakan. Apa semua sampai saya lupa sekarang karena saya bukan lagi siswa. Tapi saya menjadi pastor, saya juga terikat janji. Janji selibat, setia kepada uskup dan para penggantinya, setia kepada ajaran gereja, paus di Roma dan sebagainya. Anda juga yang hidup berkeluarga terikat janji. Janji perkawinan untuk hidup bersama. Secara eksklusif cintanya tidak terbagi kepada siapapun. Kita semua terikat janji. Anda yang adalah aparatur sipil negara juga berjanji. Sumpah profesi misalnya itu kan. Beberapa kali saya pergi mengikuti itu pengambilan sumpah profesi. Jadi kita seringkali terikat janji dan masih terbawa sampai hari ini. Lantas bagaimana kita melihat kemudian janji itu? Kita lihat bersama-sama. Kita bandingkanlah janji Allah dan janji manusia. Janji Allah sifatnya satu, tidak pernah terbatalkan. Tidak pernah batal oleh apapun, dengan cara apapun, dan oleh siapapun. Tidak akan pernah terbatal. Kalau ada lagu itu yang liriknya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Saya merefleksikan janji Allah bahkan lebih daripada fajar pagi hari. Kalau fajar, lihat saja sekarang, tidak begitu jelas fajarnya toh. Mataharinya tidak begitu jelas karena terhalang awan. Kalau janji Allah seperti fajar, oh berarti ada yang halangi. Berarti kemudian janji Allah itu tidak maha kuasa. Maka saya berkata bahwa janji Allah itu lebih daripada fajar pagi hari, karena dia tidak bisa dibatalkan oleh apapun, oleh siapapun. Tidak ada yang pernah bisa. Lihat di bacaan pertama kan, Raja Ahaz itu kena teguran karena dia ragu dengan janji Allah, dan itu terpenuhi dalam diri Yesus. Jadi yang pertama sifatnya itu janji Allah tidak terbatalkan dibandingkan dengan janjinya manusia. Manusia, kita yang terikat janji atau seringkali mengucapkan janji, walaupun seringkali diulang, janji adalah utang dan utang harus dibayar. Ada yang hutang harus dilupakan. Utang harus dibayar. Seringkali kita ucapkan itu, tapi seringkali kita gagal memenuhi janji. Yang selibat seringkali gagal berusaha untuk setia pada janji imamatnya, pada kaulnya bagi biarawan biarawati. Itu adalah janji. Kaul itu adalah janji. Janji untuk menghidupi 3 nasihat Injil. Para siswa, saya punya pengalaman karena saya sebagai siswa juga seperti itu lebih banyak mengingkari janjinya. Kalau dibilang datang sekolah tepat waktu, oke kita pergi. Berangkat dari rumah itu lebih awal, tapi lewati sekolah atau tidak sampai di sekolah. Itu tidak setia pada janji seorang siswa. Untuk mendengarkan guru, tapi kita yang lebih banyak didengarkan oleh guru
kita yang lebih banyak protes kepada guru. Anda yang hidup berkeluarga, janji Anda untuk setia kepada pasangan Anda. Seringkali karena macam-macam hal, bahkan kadang karena hal kecil, lalu orang kemudian mempertanyakan janjinya untuk setia kepada pasangannya. Bisakah saya setia kepadanya Tuhan? Kepada orang yang kau percayakan kepada saya, yang mungkin adalah jodohku. Apakah saya bisa setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit? Apakah saya bisa mengabdikan diri kepadanya? Apakah saya bisa menjadi penolong yang sepadan untuk dia? Apakah dia betul-betul adalah penolongku? Atau mungkin dalam rumah pasangan Anda lebih sering Anda jadikan sebagai pembantu, karena kata tolong itu sinonimnya bantu, penolong adalah pembantu. Mungkin ada pasangan yang lebih sering dijadikan pembantu oleh pasangannya, sehingga kemudian mempertanyakan janji perkawinannya, atau mulai ragu dengan janji perkawinannya, atau bahkan kemudian mulai lupa dengan janji perkawinannya. Itu janji. Kadang manusia itu sudah bersumpah, bahkan sudah disumpahi segala macam, bersumpah di hadapan Allah, di hadapan banyak orang, tapi masih bisa saja ingkar janji, melanggar sumpahnya. Tidak seperti Allah yang setia kepada janjinya. Yang kedua, dalam janji Allah, Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan apa-apanya Tuhan memberikan janji. Satu saja kepentingannya, untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Allah tidak butuh dipuji-puji lagi, karena Allah itu sudah cukup. Kalau Allah itu masih mau dipuji-puji, maka dia pasti bukan Allah, karena masih merasa belum cukup. Kalau ada orang mengaku-ngaku saya adalah Mesias, silakan puji-puji saya, doakan saya. Pasti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh dipuji, Tuhan tidak butuh didoakan, malah kita yang lebih membutuhkan rahmatnya. Jadi perbedaan kedua, janji Allah itu bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan manusia. Berbeda dengan janjinya manusia. Manusia seringkali berjanji untuk kepentingannya saja, misalnya untuk karirnya, untuk keselamatannya, untuk keamanannya, untuk masa depannya, sehingga dia berani berjanji. Kurang lebih seperti tidak ada ketulusan di situ. Lalu yang ketiga, bahwa dalam janji Allah, Allah itu melibatkan manusia. Buktinya apa? Bacaan Injil, Santo Yusuf dilibatkan dalam janji Allah. Sementara janji manusia seringkali karena namanya kepentingan manusiawi, kita itu tidak mau libatkan orang. Coba saya saja yang untung, coba saya saja yang senang, coba kelompokku atau keluargaku saja yang mendapatkan privilege ini, jangan orang lain. Saudara-saudari terkasih, itu tentang janji Allah yang dialami oleh Yusuf lewat mimpi. Mungkin ada yang bermimpi tadi malam. Toh. Mana Pak Yusuf itu? Saya tidak lihat, tapi kayaknya ada tadi. Karena bagus ini kisahnya ini hari ini. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Kepadanya ini Yusuf, kan? Yusuf anak Daud. Tapi syukurlah bahwa di sini ada keterangannya anak Daud. Kalau Pak Yusuf itu udah tahu anaknya siapa. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf anak Daud ini, seandainya hanya ditulis saja Yusuf, semua orang yang bernama Yusuf bisa saja mengklaim bahwa saya mendapatkan mimpi dari Tuhan dan itu tertulis di kitab suci, maka saya berhak mengambil seorang yang bernama Maria menjadi istri saya. Karena ini kan jelas toh, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Orang yang bernama Yusuf ini bisa mengklaim begitu saja kalau tidak ada keterangannya ini anak Daud. Jadi itu mimpinya Santo Yusuf, bahwa dia disuruh oleh Allah untuk jangan ragu-ragu mengambil Maria itu sebagai istrimu, karena yang di dalam rahimnya itu bukan anak biasa, tapi itu dari Roh Kudus, dan dia akan menjadi penyelamat.
Dan Santo Yusuf sebagai seorang bapak, ini tradisinya orang Yahudi, bapak keluarga itu memberi nama kepada anaknya. Tadi jelas toh, engkau akan memberikan nama kepadanya Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Yesus atau Yehoshua, atau kadang disebut juga Yosua, Yehoshua, itu berarti Allah menyelamatkan. Jadi Santo Yusuf sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua, diberi perintah oleh Allah untuk mengambil Maria sebagai istrinya, tidak ragu-ragu, dan kemudian memberi nama kepada anaknya yang akan lahir, yaitu Yesus, dan mendidik dia menjadi seorang yang tulus seperti Santo Yusuf. Santo Yusuf itu jelas ya. Jadi orang yang bernama Yusuf ini jelas di sini dikatakan karena dia adalah seorang yang tulus hati. Nah, jadi spiritualitasnya Santo Yusuf itu orang yang tulus hati. Maka dia tidak mau menceraikan istrinya, dia tidak mau mempermalukan istrinya, tapi dia berniat untuk menceraikannya dengan diam-diam. Nah, jangan sampai Pak Yusuf terinspirasi dengan ini. Itu bahwa kisah ini terjadi karena keraguannya Santo Yusuf. Kok istriku, tunanganku ini tiba-tiba hamil? Padahal hukum zaman itu jelas, kalau ada orang hamil di luar nikah, maka hukumannya itu hukuman mati, dia harus dilempari batu sampai mati. Tapi dia tidak mau. Dikatakan Santo Yusuf ini orang yang tulus, maka dia tidak mau hal itu terjadi kepada pasangannya. Biar saya terima pahitnya, bahwa saya tidak bisa nikahi dia, tapi jangan sampai dia mati karena itu. Jadi Santo Yusuf ini orang yang sangat tulus, dan Allah memanggil dia untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus bisa berteladan dari Santo Yusuf. Mungkin kita tidak dapat mimpi tadi malam toh, siapa yang akan juara dunia nanti malam. Syukur kalau ada yang dapat mimpi. Tapi mimpi itu sekali lagi bisa diteliti secara psikologis. Bisa jadi itu alam bawah sadar yang kemudian keluar ketika kita tidur. Mungkin ada yang banyak di sini pendukungnya Argentina. Saya takut dikeroyok. Mungkin ada yang saking apanya dengan Argentina, Messi begitu sampai mimpi, wah Messi angkat piala. Oke. Tapi bisa jadi mimpi itu kalau diteliti secara psikologis itu adalah bunga tidur, alam bawah sadar yang kemudian keluar saat kita beristirahat. Tetapi juga bisa diteliti secara biblis, karena banyak tokoh kitab suci itu yang mengalami rahmat Allah lewat mimpi. Abraham salah satunya, Daud, ini Santo Yusuf, Yusuf yang anaknya Yakub itu juga bermimpi, bahkan dikatakan dia si tukang mimpi. Nah, semoga kita bukan jadi tukang mimpi saja, tetapi kita berani menjadi seperti Santo Yusuf setelah bermimpi dan kemudian mau bekerja sama dengan Tuhan, dia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk tetap setia kepada janji Allah dan mau belajar dari ketulusan hati Santo Yusuf dan bagaimana bekerja sama dengan Allah untuk menghadirkan rahmat-Nya di dunia ini, mari kita bangkit berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk, mari kita lanjutkan perayaan ini dengan upacara penerimaan resmi bagi salah seorang calon anggota umat kita yang baru. Kepada calon beserta wali penerima dipersilahkan mengambil tempat di depan.
Bapak Pastor dan seluruh umat yang terkasih, di tengah-tengah kita hadirlah saudari kita Teresia Prisilda Langit Masirin yang pada hari ini hendak menyatakan kemauannya berdasarkan keputusan hati nuraninya yang bebas untuk menggabungkan dirinya secara penuh dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oleh karena itu, saudari kita ini meminta diterima secara resmi. Apakah saudara tahu dan berani memberi kesaksian bahwa saudari Teresia Frisilda Langit Masirin layak dan pantas bergabung dan diterima secara penuh dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik?